Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan hasil rangkuman kami yang berjudul Hidrolika Saluran Terbuka. Definisi hidrolika saluran terbuka adalah cabang ilmu yang mempelajari perilaku air yang mengalir di bawah pengaruh gravitasi dengan permukaan bebas yang terpapar atmosfer. Sedangkan saluran terbuka adalah aliran air di saluran yang permukaan terbuka dan berhubungan langsung dengan atmosfer. Contohnya seperti sungai, saluran irigasi, parit, kanal, dan saluran drainase. Karakteristik aliran di saluran terbuka. Yang pertama yaitu permukaan bebas yang artinya air memiliki kontak langsung dengan atmosfer. Dua, aliran didorong oleh gravitasi, bukan tekanan seperti pada pipa. Tiga, geometri bervariasi, artinya penampang saluran bisa sangat beragam dan tidak teratur. Selanjutnya ada konsep dasar. Yang pertama ada bed shear stress, yang kedua ada flow resistant, yang ketiga slope. Akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, konsep dasar mengenai open channel hidrolika itu ada yang pertama bed shear stress. Itu tegangan dasar di dasar aliran. Adalah gaya persatuan luas yang diberikan aliran pada dasar aliran. Gaya ini tuh bervariasi tergantung pada detail geometri dasar. Nah, pentingnya tuh di perannya yang dapat menggerakkan partikel sedimen yang berada di dasar sungai. Lanjut. Next. Yang kedua ada flow resistance atau hambatan aliran. Itu adalah gaya atau hambatan yang diberikan batas aliran pada aliran. Peran gaya ini itu adalah menentukan kombinasi kedalaman aliran dan kecepatan aliran yang dilalui oleh debit air melalui satu jangkauan sungai. Debit yang besar artinya energi besar yang menyebabkan turbulensi meningkat. Sedangkan debit kecil maka aliran lebih tenang dan stabil. Lanjut. Yang ketiga itu adalah slope. Kemiringan dasar saluran adalah faktor penting yang menentukan apakah aliran air dapat bergerak atau tidak pada saluran terbuka. Energi utama yang menggerakkannya itu gravitasi, sehingga semakin besar kemiringan, maka semakin besar energi potensial air, yang akan juga berpengaruh terhadap kecepatan alirannya. Ya, lanjut. Kemudian ada sifat aliran yaitu ada dua, laminar dan turbulen. Laminar sendiri, molekul air itu bergerak secara rata, teratur, dan kemudian terjadi pada saluran yang kecil. Contohnya seperti selokan kecil dan kanal irigasi yang dangkal. Kemudian pada turbulen, molekul air itu bergerak secara acak dan bertabrakan. Dominan pada sungai alami dan memiliki pola seperti eddies, standing wave, dan buoys. Ini dapat menentukan kekuatan erosi sungai dan mengatur pengangkatan sedimen, serta membentuk pola arus dan geomorfos sungai. Lanjut. Faktor bentuk pola aliran yang pertama adalah bentuk dasar sungai, yaitu kedalaman tidak merata, maka alirannya lebih cepat di daerah dalam. Kemudian ada tikungan sungai, dan yang ketiga adalah hambatan alami yang memecah arus dan mengaruhi distribusi energi. Kemudian faktor yang kedua adalah variasi lebar saluran. Ketika menyempit, maka kecepatan ikut naik dan turbulensi meningkat. Dan ketika melebar, kecepatan itu akan turun dan sedimen mengendap, membentuk bar-bar sedimen seperti point bar. Lanjut. Faktor yang ketiga adalah hambatan fisik seperti batu besar, balok kayu. Kemudian mereka menciptakan yang namanya adalah wave turbulence atau arus yang putar di belakang objek dan mempengaruhi kedalaman lokal dan kecepatan arus. Kemudian faktor yang keempat adalah vegetasi sungai, akar menstabilkan tepi sungai, batang dan cabang memperlambat arus. Kemudian vegetasi dalam saluran dapat mengubah seluruh pola aliran. Dan yang terakhir adalah kasaran dasar, yaitu kasaran tinggi itu menyebabkan turbulensi ikut tinggi, dan kasaran yang rendah menyebabkan aliran yang lebih stabil dan cocok untuk saluran buatan. Lanjut. Peran hidrolika saluran terbuka pada lingkungan yang pertama adalah mengendalikan proses geomorfologi, dan yang kedua kemudian adalah penting untuk rekayasa sumber daya air, yang ketiga adalah bentuk analisis bahaya alam, dan yang keempat adalah dasar dan pelajari hidrologic cycle. Oke, cukup. Cukup. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kayaknya itu Berapa bentar. menit?